ada sesuatu di pulau itu. Tanah itu. Ya. Apakah itu sengaja atau karena waktu aja gitu, jadi sehingga tanah itu jadi ya misalkan karena itu posisinya emang di tengah-tengah pulau kecil gitu. Jadi sebelum jadi federal prison, dia sempat jadi penjara militer juga. Sebelum jadi penjara militer, zaman dulunya ini sebelum ada bangunan itu, Native American kalau misalnya ada orang yang melakukan sesuatu yang buruk akan dikirim ke pulau itu untuk dihukum. Pokoknya emang itu udah tempat eksekusi orang lah. Jadi zaman dikenalnya gitu ya. juga itu evil land. Dan memang ada sesuatu yang jahat di situ. Emang pure evil. Something. Duh, takut banget deh. Ya, pure evil di pulau itu. Kebayang dengan apa juga. Di penjara itu banyak terjadi hal yang, ya orang-orang yang memang punya pikiran nggak baik. Terus kayak ada banyak hal buruk juga. Jadi itu kayak jadi muter nggak sih? Gitu. Iya sih. Kumpul di satu. Iya. Tapi tadi juga aku sempat di-briefing juga sama panitia. Pensi sama kru. Kakak masih ingat nggak? Mungkin bisa digambarkan mungkin sosok yang kakak masih ingat gitu di sana. Di sana kenapa gambar yang di sana? Kalau yang di sini takut nggak sih? Tapi di sini juga boleh deh, Kak. Ya udah ntar tapi lihat dulu aja ya. Iya. Maksudnya nanti dianya malah ayo gitu minta apa lagi. Oh, emang harus izin dulu ya kalau mau? Ya nggak juga sih, nanti aja. Oke. Berarti dari siang Alcatraz tadi itu jadi penelusuran terakhirkah di US atau kemana-mana lagi? Amerika Latin serem juga tuh katanya sih. Jadi kemarin itu kita kan di SF Alcatraz, terus kita ke nama kotanya tuh Ion ya nyebutnya aku lupa. Kita ke Preston Castle, jadi dia juvenile, penjara anak-anak. Dan abis itu kita ada museum tempat kapal gitu di San Diego. Dan semuanya menyeramkan. Tapi kalau aku setelah pulang dari sana kayak masih ada pengen. Karena Amerika gede nih, ya kayak menarik banget, dan kalau mudah-mudahan akan ada waktunya yang pas dan ada kesempatannya bisa ke East Coast. East Coast itu berarti Amerika Latin ya? Bukan ya? Enggak, East Coast tuh New York. Oh, New York. Kakak Connecticut mau ikut nggak? Yuk. Di DC diajak tuh sih kita. Aku kan nyari kan, kayak aku sempat ke DC, so aku ngelihat kayak apa yang menarik di DC, dan itu tuh banyak banget ghost trip karena itu kan emang salah satu kota tertua juga, sama yang kayak Philip lagi Philadelphia itu salah satu kota tertua juga di sana. Penhurst. Kayaknya East Coast tuh banyak deh. Tapi itu lebih serem itu atau Amerika Latin? Karena kan kalau kita lihat film-film hantu tuh kebanyakan tuh latarnya Amerika Latin tuh, Kak. Mungkin setiap punya daerah distrik ya beda-beda. Setiap daerah beda-beda. Iya, teman kalau misalnya kenapa sih di Amerika itu kita lebih apa ya, kalau misalnya tahu casesnya Ed sama Lorraine Warren yang di Conjuring kan bikin film ya. Kenapa kan kisah nyata juga kan semuanya. Iya, kenapa si sosok-sosoknya ini agresif? Iya. Bener-bener bisa kayak lo dicakar, kayak barang terbang. Nah, jadi itu kayak di luar akal sehat kita tuh orang Indonesia ya, gitu. Nah, itu tapi mungkin berpengaruh juga karena budayanya. Kayak you imagine itu tanahnya kan bukan tanah orang kulit putih. Budaya leluhurnya itu kan Native American. Iya. Kamu rasa gimana sih punya tanah airnya diambil paksa, dibantai orang-orangnya? Kan pasti kan pas pada saat mereka tahu. Pada saat mereka menyaksikan itu mungkin lagi sekarat, terus kayak kersing, gua nggak terima suatu hari nanti akan begini-begini. Iya, benar. Kalau kita puji syukur ya, Indonesia dari dulu emang ini kan tanah kita gitu. Kita orang Indonesia. Leluhurnya menjaga tanah ini. Kalau mereka enggak ya. Kalau mereka kan pendatang. Iya sih. Jadi mereka tuh kayak lebih keras gitu karena tanah sengketa kayak kan. Karena campuran energinya jadi kayak bentrok-bentrok, makanya barang terbang-terbang, demonic possession-nya lebih banyak, demonic activity-nya lebih banyak. Setelah sebelumnya aku merasa terintimidasi, aku baru sadar di akhir penelusuran itu bahwa sebenarnya ya kita dengan cinta itu bisa mengalahkan semuanya. Karena yang jahat pasti nggak akan punya cinta. Kalau mau ngelawan hati aku. Mati lu dong hati aku. Tapi Amerika atau di luar negeri itu banyak banget cult gitu loh, Kak. Iya kan? Banyak. Itu banyak banget, dan itu yang akhirnya serem banget maksudnya menurut aku ya. Karena kan mereka melakukan ritual banyak juga kan film-film yang kita suka tonton gitu. Mungkin kalau di Indonesia kita bisa dengarnya pesugihan lah, kayak ibaratnya kayak gitu. Nah, di sana Kakak pernah ketemu komunitas cult? Di sini banyak. Banyak juga.
Baik banget, Cul. Terus dia bisik-bisik, gue nya nggak ikutan. Tapi di sana kakak sempat ketemu sama salah satu cult itu nggak? Maksudnya mereka kayak ini ada orang, terus kakak kan masuk komunitas juga kan di sana yang paranormal tadi itu. Ada nggak kayak singgungan mungkin atau yang belum nggak sih, suka aku gitu? belum pernah bersinggungan, maksudnya di Sama sana, yang di sana ya, ya. mungkin kurang lama juga. Tadi dia sempat singgung nih, di sini Di banyak sini, tahu. nah, Nah, di itu sini dia gimana tuh, tuh. Kak? Kalau di sini Kak, Enggak, maksudnya kayak aku pernah di buku aku pernah masukin satu cerita dia apa sih si kelompok ini tuh literally memang muja. Demon gitu. sorry, Indonesia Kak. Iya. Banyak kan itu yang terakhir diceritain yang dia banyak siapa? Stand up comedian. Mongol kan juga cerita open banget tentang itu kan. Iya, kayak banyak. Salah satunya ya itu, salah satunya. Terus kayak aku ketemu si sosok ini, dia korban. Baca di buku aku juga. Ntar aku kirim deh baca. Aku pengen lagi langsung beneran pengen, soalnya aku suka tertarik sama hal-hal begituan walaupun penakut tapi suka banget Kak. Enggak, you will love ini bukunya nggak serem kok. Bener. Nggak, sumpah. Oke. Itu pasti kamu akan tersentuh karena itu tentang cinta aja sebenarnya. Yes, I love. Kak, tapi masalah pesugihan di Indonesia, ada yang bilang bahwa misalkan kita nih atau siapapun itu pesugihan, biasanya keluarga lo tuh, keturunan lo bakal tidak tenang hidupnya karena yang namanya pesugihan itu mereka tidak akan bisa hilang. Mereka akan terus turun ke keturunan lo gitu. Itu benar nggak sih Kak? Dan pernah ada kejadian seperti itu nggak? Atau mungkin Kak Sarah pernah bersinggungan dengan hal seperti itu? Aku ketemu sosok yang dia korupsi. Ya, wow. Dia tergiur. Sebenarnya sosok ini sudah diberikan hidup enak, punya skill, punya kedudukan bagus, tapi dia serakah, mau lebih. Terus dia juga menggunakan yang tidak apa ya wajar, yang tidak apa natural. Dia kehilangan semuanya, akhirnya stres dan apa pada saat mendapatkan sesuatu yang apa ya dari energi yang gelap, pasti yang energi yang gelap ini akan menagih suatu hari nanti. Karena timbal baliknya ya. Iya. Dan itu bisa jadi akan datang 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Yang dimana keturunannya udah nggak tahu apa-apa sebenarnya. Nah, jadi once ada yang melakukan itu bisa seperti itu. Serem, makanya serem sih. Kayak si yang sosok jahat ini, mereka akan menagih suatu hari. Itu yang aku tahu, yang pernah ini. Jadi yang sosok yang aku temuin itu dia akhirnya meninggalnya bunuh diri. Nggak kuat dia. Nggak kuat. Itu emang itu yang dicari juga kan. Maksudnya udah ditungguin siapa nggak tahu tuh. Iya, kayak ibaratnya hantu kan nggak, maksudnya dia nggak bisa ngebunuh kita secara langsung, tapi dia bisa ngerusak pikiran kita apa segala macam yang menyebabkan jadi kayak akhirnya jadi bunuh diri, stres berkelanjutan gitu-gitu nggak sih Kak? Enggak sih, jadi dia memang kayak emang udah nggak kuat gitu ya, karena kehilangan semuanya karena apa yang dia lakukan. Tapi pada saat dia bunuh diri mengakhiri hidupnya, yang nungguin dia kan sesuatu yang gelap, yang hal-hal yang dia lakukan selama hidupnya. Tapi bisa disembuhkan nggak Kak? Maksudnya apakah bisa dipulihkan gitu? Harusnya sih bisa ya, kalau misalnya dia mau, orangnya mau. Kalau misalnya ada kemauan pasti ada jalan, kalau aku ya logikanya gitu sih. Itu kan maha pengampun juga pengampun itu. Sekarang kalau misalnya kita sendiri yang ngebatasin, oh nggak bisa nih, nggak bisa. Kayaknya kalau Tuhan mengizinkan pasti insya Allah bisa ya. Kalau ini in my opinion ya, aku nggak tahu ya, karena kan aku juga tidak yang nggak kenal sama yang praktek, karena aku juga nggak ngerti. Cuman berapa kali ya ketemu sosok yang melakukan itu, atau ke satu restoran yang begitu. Nah itu ngomongin masalah restoran yang kayak gitu, kalau misalnya kakak masuk ke dalam satu restoran dan ternyata pas kita makan kan banyak yang bilang ini anaknya makannya kalau di restorannya doang nih. Iya, kalau dibungkus biasanya nggak enak. Itu kakak pernah Kak beneran emang bener itu kayak makan bakso dicelupin kolor gitu, emang bener Kak? Nah itu aku sama dibebisin tuyul biasanya tuh. Lagi makan katanya ada yang jilat, jilat kunti katanya. Jujur aku nggak tahu sih. Tapi yang aku pernah lihat nih, aku masuk di salah satu restoran di sebuah mall besar. Mall besar bahkan loh. Jadi ada sosok kayak nenek-nenek gitu. Tapi kayak serem banget gitu mukanya. Dia mondar-mandir di situ. Hah? Terus aku kayak mau nggak jadi deh gitu. Pegawainya tahu nggak sih ada kayak begituan biasanya? Nggak tahu deh aku. Mungkin ada yang tahu, ada yang nggak. Ada yang tahu, ada yang tahu. Iya, bisa ada yang tahu, ada yang enggak. Pasti ada pegangannya, ada kayak kuncennya gitu nggak sih Kak, yang buat ngejagain gitu-gitunya. Pasti harus kayak ngelakuin ini, ngelakuin itu. Tapi ribet nggak sih? Ya ribet kan, tapi kalau misalkan dia bisa dapat income yang besar. Terus nanti
why not? Tetap menghalalkan. Enggak sih, nggak, maksud aku gini, kayak nggak tahu ya, ini aku berpikir aja ya. Sekarang kalau misalnya lo pakai Oppo nih, mau pakai Oppo untuk keuntungan yang besar, kenapa nggak improving dari apa yang lo jual? Kayak lo improving your skill, lo improving apa ya, kayak misalnya masak, ya gimana caranya supaya makanannya bisa dinikmatin banyak orang, bukan sebenarnya itu hanya orang-orang yang pengen jalur instan aja sih. Tapi sebenarnya apapun yang instan ya dapetnya ya pasti akan hilangnya juga cepat juga gitu. Orang-orang yang emang nggak sabarnya kayak kakak bilang tadi, serakah. Namanya manusia tuh ada aja Ji yang kayak males, gitu, maunya jalan pintas. Cuman kayak tadi Kak Sarah bilang, apapun yang lo tanam itu yang lo tuai nantinya. Maksudnya bukan sekarang, bisa aja berpuluh-puluh tahun si makhluk ini yang tadi lo keluarga lo diganggu gitu, akan menagih sesuatu yang pernah mereka kasih juga ibaratnya gitu. Kalau kita bahas lagi sih cewek yang di sini ya Kak. Cewek yang di sini kan menurut Kakak ya tadi dia juga nggak termasuk yang nggak ganggu, karena tadi Kakak juga nggak ngerasa energinya juga nggak senegatif itulah gitu. Kasihan aja tapi dia. Kasihan karena kayak bingung, kayak lost gitu. Aku di mana, aku siapa? Aku sih ngerasanya dia kayak lost aja, kayak tersesat. Oke. Nah itu bisa bahaya nggak ke depannya? Karena maksudnya orang yang tidak jejak gitu kayak, ngerti nggak? Kayak, berarti kan dia kan mentally dia tidak stabil ya Kak, ibarat kata nih, tapi versi nggak kasat mata, itu akan bahaya nggak ke depannya? Ini kan demi kesejahteraan teman-temanku di sini ya. Tapi mungkin sebenarnya bukan membahayakannya dia sih, nggak mengganggu ya. gitu ya. Tapi bisa jadi, misalnya suatu hari nanti kayak misalnya ada yang lagi galau di sini, atau lagi ada yang sedang mengalami hal yang mirip yang seperti dia alami, bisa juga jadi bersinggungan dan akhirnya kayak kita bareng nih gitu. Ya, karena connect gitu, jadi dia ngerasa connect, akhirnya kayak pengen curhat, gimana sih, nyamperin gitu, kayak girlfriends yang gitu, atau ya kayak gitu contohnya. Cuman nggak membahayakan sih kalau menurut aku. Tergantung sih. Ya menurut kakak yang udah biasa kan nggak bahaya. Kalau kita yang kayak tidak pernah melihat tiba-tiba kayak punten, kan agak serem juga Kak kalau dia muncul. Tapi benar juga kan, maksudnya kayak setiap di tempat itu pasti ada penghuninya kan, dan kita hidup berdampingan gitu loh. Jadi menurut aku ya kalau emang dia rumahnya di sini, ya udah jalanin aktivitas masing-masing gitu nggak sih? Kalau nggak usah diusik gitu, selagi dia juga nggak pernah ngusik kita gitu. Kalau misalnya pun misalnya ada gangguan gitu ya, doain aja. Kayak udah ya, gue tau lo di sini, jangan ganggu ya. Biar tenang gitu ya. Apalagi kita bertamu nih, kita kan juga ini studio baru gitu. Maksudnya kita udah pernah syukuran juga kan, udah pernah ngaji-ngajiin juga. Itu salah satu bentuk untuk ya bersyukur sama Tuhan, udah punya tempat baru, sama ya kayak gitu kan doain gitu. Itu juga bentuk mendoakan gitu kan. Iya kan, kayak kita nggak tahu ini dulu tanah bekas apa juga nggak tahu. Iya benar. Biar bawa berkah aja gitu loh. Amin, kan masing-masing amin. barengan gitu ya. Amin. Nah sekarang kita udah nyiapin tumpeng Kak, kita mau syukuran lagi 2 kali. Kakak bisa ngeliat yang di orang gitu nggak? Aku tuh dibilangnya katanya ininya apa, tulang rusuk apa sih Kak? Tulang rusuk lo jarang-jarang. Emang peka. Iya. Peka. Itu benar. Emang peka. Tapi lu pernah soalnya aku pernah ketempelan sampai yang tadi aku tanya sama kakak pernah nggak sampai sakit? Nah itu aku tuh pernah ketempelan gara-gara yang ngasih tau aku tuh yang tanah Jawa itu loh, Om Hao yang ngasih tahu. Dibersihin nggak sama dia? Oh itu sih dibersihin sama dia. Cuman masih sampai kayak 2 minggu kemudiannya tuh masih sampai tiba-tiba Om Hao nge-WhatsApp nge-DM aku kayak, Enzi itu mandi sama taruh taruh garam di ininya. Gitu. Jadi itu benar-benar ngeganggu aku. Jadi aku tuh nggak bisa ngeliat, tapi berasa yang energi dari kakak itu berasa efek di badannya. Mungkin pada saat Enzi lagi nggak fit, itu terus nanti pengaruh. Berarti kakak juga sering kayak gitu dong? Nggak enak banget? Apa enggak? Iya, kalau ditanya nggak enak banget. Apalagi bayangin nggak sih kalian harus, misalnya kayak kemarin itu aku harus jadi sosok itu. Maksudnya aku ngelihat apa yang dia lihat. Dia ngelihat temennya diperkosa di depan dia tidak bisa apa-apa. Dia juga lagi diikat dalam keadaan sekarat. Kayak hal-hal kayak gitu terasa sakit banget ya. Sakit hati, fisik. Iya benar. Ini nih kepala aku ngelihat hal kayak gitu. Aku sampai kemarin tuh sampai beneran nangis karena iyalah pasti kayak stressful banget ada visualnya gitu kan. Dan aku kalau misalnya aku kayak gini-gini tuh kayak lagi VR, kayak nyata lagi di situ. Visual. Jadi aku kemarin tuh beneran kayak aku nangis banget kemarin itu, entah kenapa, mungkin aku agak lagi capek juga, jadi berasa lebih nggak kuat gitu kemarin. Kayak gue nggak bisa bantuin orang ini, gue juga lagi sakit dalam keadaan sekarat.
Gimana sih rasanya? Kak, ini sepintas aja. Ini gue juga penasaran sih, gue mau nanya soalnya. Ini gue liat Lika rasanya tuh lagi kayak, gue tuh merasa gue lebih emosian, terus kayaknya tuh nggak enak, mau ngapa-ngapain tuh nggak enak, gue susah tidur apa segala macam. Ya gue, Enzi diam dulu, Enzi, gue mau nanya serius nih. Nah itu Jatuhnya konsultasi kayak ada sesuatu di badan aku. gue penasaran. Nah Kak, itu emang karena gue capek aja atau karena gue lagi jarang olahraga? Bisa jadi. Atau lo kurang ibadah. Atau ya ada yang ngikut gitu di... Enggak sih. Alhamdulillah. Itu yang gue butuhkan. Sorry Kak. Maaf, sorry. Ya, tapi kayak ya kan kita kalau misalnya kita capek pikiran, kalau ada sesuatu yang mengganggu ini kita kan pasti kita cepet marah, emosi. Okay. Tapi yang penting adalah jangan terlalu lama. Kan kamu udah tahu nih, ya kamu gimana caranya dikontrol. Karena kalau misalnya kelamaan, biasanya ngundang yang jahat. Yang jahat nanti, nih emosian nih, enak nih gue ini gue susup gitu. Oke. Aku akan merubah perilaku buruk ini mulai dari sekarang. Ya. Tapi boleh ya kita menerima emosi tuh harus. Oh, oke. Jadi kita harus. Jadi gimana? Jadi kayak gini. Nggak boleh diterima, fake terus juga. dicerna, habis itu udah dirilisin gitu ya. Tapi harus misalnya kita sedih nih, kita nggak boleh kayak pura-pura bahagia, nggak boleh yang namanya pura-pura bahagia. Lo sedih-sedih, lo marah-marah, lo harus terima apa yang lo rasakan. Dari situ baru nanti akan keluar ikhlas, akhirnya bisa move on. Jadi kadang-kadang tuh kebalik, kita tuh kayak kadang-kadang suka kayak pura-pura bahagia. Iya, suka kayak I'm okay, ngurus kerja. Iya, gitu. Jadi nyangkut, yang bikin nyangkut dia juga begitu. Tuh ada di situ tuh enak. Disamain kita. Nah, sekarang kita main ke disorder. Ini video jadi 6 part deh gue rasa. Namanya Sri. Oh namanya Sri. Nah ini biarin dia ngalir sendiri nih. Dia tiba-tiba banyak kan, tiba-tiba gambar nih Kak. Iya, umurnya 16 tahun. Teenager. Young, Hai, wild, Sri. and free. Hai Sri. Ini kita main disorder Kak. Kita cairkan disorder. Oke. Kak Sarah lebih milih content creator atau penyanyi? Content creator yang bisa nyanyi. Content creator Kita harus punya talenta dong. Betul. Sekali kita bisa dua, kenapa kita harus milih salah satu? Waduh. Ini bukan disorder ya, kayak dorong semuanya. Nah, Kak Sarah, warna cerah atau warna gelap? Warna gelap. Iya sih. Tapi kamu pernah nggak satu hari kayak kamu lagi pengen pakai warna-warna cerah? Iya, aku lagi suka ungu. Kamu lagi suka ungu? Iya. Lilac. Ungu muda gitu. Apa ungu tua? Tergantung sih. Ada juga aku beli ungu tua juga. Cuman kemarin lagi yang boleh nggak spesifik bikin orang bingung? Cuman abis itu kayak aduh nggak enak badan gitu, hitam lagi gitu. Wah, nggak enak badan ganti hitam lagi. Karena mungkin emang itu bawa energi kali. Kayak keterangan gitu kayak di aku pas ngaca tuh kayak enggak gitu. Makanya pas syuting sama Kak Sarah gue udah kayak oh ya pakai hitam, pakai jaket jeans. Kan biar berwarna sedikit. Kakak pernah kayak ke tempatnya Nyi Roro Kidul nggak? Hah? Enggak, gue nanya beneran. Kayak ijo-ijo gitu. Pernah? Enggak salah. Kakak tiba-tiba kakak diem tuh gue takut banget yang keluar tuh suaranya beda. Makanya kita lagi ngomongin warna nih, antum ngebahas Nyi Roro Kidul. Iya, tiba-tiba kan nggak boleh pakai hijau. Oh, pakai hijau ya sih? Katanya boleh-boleh aja. Karena kalau misalnya pakai hijau, nanti kalau misalnya amit-amit, kalau misalnya hilang, terus kecemplung. Ya kan itu warnanya sama nyaru. Oh iya, make sense. Aduh guys, nggak usah terlalu dibumbukan semua dengan mistis deh. Nah tuh. Masuk akal. Berarti kalau kesana kita pakai baju hijau aja rame-rame guys, kita main di pantai. tapi enggak kayak pakai itu tujuannya apa dulu ya kan? Karena ada orang yang kayak sengaja jadi gitu. bercandain. Kita kan soalnya kayak kita harus respect juga gitu. Cuman yang aku tahu itu alasannya gitu. Oke. Next Kakak, bisa keliling dunia tapi sendirian atau Jabodetabek aja tapi selalu dengan Demi. Iya, dengan suami. Iya, sama suami deh. Tapi Jabodetabek nih. Dia tuh melengkapi Kakak banget gitu ya energinya. Jadinya melengkapi ya. Dia yang ngeredam. Kak, galak atau lembut? Lembut aku. Lembut. Tapi suka nggak digalakin. Sorry. Gue lagi menutupi rasa takut gue. Terus suka nggak digalakin, Ci? Suka nggak digalakin? Digalakin, maksudnya aku yang galak sih sebenarnya. Oh ya? Galak ke suami? Tapi kalau dia judes. Karena kita tuh kebalik ya. Jadi dia tuh kadang-kadang lebih perempuan daripada aku. Kakak apa zodiaknya? Ya gitu nanya zodiak, zodiak. Jadi ngomongin zodiak. Aku Taurus.
Oh, kakak Taurus. Taurus Kalau Kak keras Demian apa? tapi emang. Gemini. Oh, mati lu Gemini sama Taurus. Iya. Congrats. Gak apa-apa. Enjoy your life. Enggak. Terus orang normal atau orang unik? Unik as in punya kemampuan bisa berkomunikasi, bisa apa lagi ya? Misalkan gini deh, kondisinya kamu ketemu sama orang nih, ngobrol secara random aja biasa kayak gini, kita baru ketemu nih, lebih prefer untuk ketemu sama orang yang ya normal kayak kita, atau yang kayak ketemu yang sama-sama nggak tahu, contoh-contoh. Iya. Atau yang kayak gimana sih Sri tuh gitu, yang atau tipe-tipe yang kayak sok-sok ngebacain, kan ada kak orang, kalau kakak kan tipe yang diem nih, bukan santai yang aja gitu. Ya udah gitu. Tapi kan ada orang yang kalau emang dia bisa, dia langsung kayak, Enzi ini di belakang kamu nih. Iya, aku juga pernah ketemu orang kayak gitu loh. Iya, tahu kan kak orang-orang yang kayak gitu males kan kadang-kadang. Kalau aku sih capek yang dengernya. Kalau aku, menurut aku itu nggak sopan. Iya lagi. Karena tanpa persetujuan kita ya, dia kayak gitu ya. Iya, dan sumpah ada nanya. kayak gitu. Ada banget. Aku juga pernah digituin kayak kamu tuh bakalan begini, kamu tuh gini kayak tiba-tiba random baru ketemu gitu. Bener, gitu. nggak kenal ya, nggak kenal sama sekali, langsung begitu kayak iya gitu kan. Nah, berarti maksudnya mungkin itu kali ya tadi orang normal atau orang unik. Bukan unik juga kali ya, punya kelebihan. Oh gitu. iya, kalau aku memilih jadi orang normal atau orang unik, ya aku milih unik karena aku nggak normal. Iya, benar. Kayak I choose me. Iya. Masa lalu atau masa depan? Masa depan dong. Masa depan. Iya. Tapi ada sesuatu yang mau kakak rubah nggak di masa lalu? Enggak. Nggak ada sama sekali. Semuanya sudah tepat sesuai apa yang kakak inginkan. Enggak juga sih, gue hampir mati dulu. Jadi maksudnya gue bersyukur masih bisa hidup gitu. Tapi aku menerima bahwa hal buruk yang pernah terjadi dalam hidup aku ya itu udah jalannya, dan aku bersyukur masih bisa hidup sampai hari ini. Amin. Karena apa yang terjadi membuat aku kuat dan membuat aku jadi seperti hari ini. Amin. Si hal yang buruk yang tadi itu apakah proses journey kakak di bidang kakak sekarang, di karir kakak sekarang kah, atau itu lain lagi, beda lagi? Layoff yang lain? A whole different story di masa remaja aku. Kayak I used to be drug addict, terus kayak pernah di abusive relationships, dan masih bisa hidup melewati itu buat aku luar biasa. Keren. Mantap kamu kakak Sarah. Aduh, mantap juga kamu buat Sri juga, thank you Sri. Puji. Masih ada loh dia. Ini kita syuting tuh kayak abis hari Kartini, ini salah satu contoh Kartini kita nih. Oh iya, betul sekali. Sehat-sehat Kak Sarah, terima kasih teman-teman yang nonton Disorder.